wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Fenisi Sarana Mual, NPM 1211101200074, kelas B, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, angkatan 2020. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia pada sistem perkemihan. Berikut adalah penjelasannya. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dapat menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Berikut adalah susunan dari sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari yang pertama, 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin. Yang kedua, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, 1 vesika urinaria atau VU, yaitu tempat urin dikumpulkan. Dan yang keempat yaitu 1 uretra, yaitu urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Yang pertama, ginjal atau ren. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Fungsi ginjal adalah yang pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat toksis atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Dan yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Fascia renalis terdiri dari A. Fascia atau fascia renalis, B. Jaringan lemak perirenal, dan C. Kapsula yang sebenarnya kapsula atau fibrosa, meliputi dan melekat dengan erat pada permukaan luar ginjal. Ada 3 proses pembentukan urin. Yang pertama itu proses filtrasi di glomerulus. Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh symphyomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, serta diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrate glomerulus. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Proses terjadinya secara pasif atau obligato reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif atau reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papilla renalis. Yang ketiga yaitu proses sekresi. Sisi dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilla renalis. Selanjutnya diteruskan keluar. Penjelasan kedua yaitu ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama, dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah lapisan otot polos. Yang ketiga, lapisan sebelah dalam yaitu lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Yang berikutnya yaitu vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi. Letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengemban dan mengempis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari yang pertama, lapisan sebelah luar atau peritoneum. Yang kedua, tunika muscularis atau lapisan berotot.
Yang ketiga, tunika submukosa. Dan yang keempat, lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Dan yang terakhir itu penjelasan dari uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm. Terdiri dari yang pertama uretra pars prostatica, yang kedua uretra pars membranosa, yaitu terdapat sphincter uretra externa, yang ketiga uretra pars spongiosa. Uretra pada wanita panjangnya kira-kira 3,7 sampai 6,2 cm menurut Taylor dan 3 sampai 5 cm menurut Lewis. Sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina. Dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Dini uretra terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan otot polos. Lapisan otot polos merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Yang kedua itu lapisan submukosa. Lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang ketiga itu lapisan mukosa. Urin atau air kemih. Sifat fisik air kemih terdiri dari yang pertama, jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1000-500 cc tergantung dari pemasukan atau intake cairan dan faktor lainnya. Yang kedua, warna. Warna bening, kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan dan sebagainya. Yang keempat, bau. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. Yang kelima, bara jenis 1,015 sampai 1,020. Yang keenam, reaksi asam. Bila lama-lama menjadi alkalis, juga tergantung daripada diet atau sayur menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Komposisi air kemih dari kira-kira 95% air. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang ketiga, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat, pigmen atau bilirubin dan urobilin. Yang kelima, toksin, dan yang keenam, hormon.